melayangkan tusukan 2 kali di perut dan 1 kali di lengan. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Masih di puasa di hari kedua. Oh, kalau udah diedit di hari ketiga. Kali ini kita akan membahas kasus yang terjadi di Jepang. Kasus penguntitan yang berujung sangat tragis. Yang lagi-lagi dilakukan oleh orang terdekat korban. Orang yang awalnya sangat dipercayai, bahkan sangat disayangi, pada akhirnya merenggut nyawanya sendiri. Ini adalah kisah Saya Suzuki, artis remaja Jepang yang menemui takdir menyedihkan. Langsung aja masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Saya Suzuki adalah seorang remaja Jepang berumur 18 tahun yang sangat fasih berbahasa Inggris dan pernah beberapa tahun tinggal di luar negeri. Sejak kelas 5 SD, saya sudah menjadi artis cilik, sudah direkrut oleh salah satu agen di Tokyo, membintangi beberapa film, drama televisi, dan memang sejak kecil sudah bercita-cita menjadi artis terkenal. Sembari menggapai mimpinya, saya sama seperti remaja yang lainnya juga memiliki kehidupan yang normal. Pergi ke sekolah, berteman dengan orang-orang di sekitarnya, dan juga memiliki seorang pacar. Suatu hari, di tanggal 4 Oktober 2013, saya dengan muka pucat menemui kepala sekolahnya. Ia mengaku bingung dan takut, karena ia mendapat ancaman pembunuhan dari seorang pria bernama Charles Thomas Ikenaga. Siapa itu Charles? Charles adalah pria berumur 21 tahun yang merupakan mantan pacar saya. Awalnya, saya pertama kali bertemu dengan Charles lewat Facebook, di mana mereka berkenalan dan pada akhirnya berpacaran. Tapi, sifat Charles yang awalnya baik di awal pertemuan, lama-lama setelah berpacaran dalam waktu yang sudah lama, berubah menjadi kasar. Sehingga saya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka 6 bulan yang lalu. Dengan maksud dia ingin terbebas dari Charles. Tapi setelah putus, bukannya terbebas, Charles malah terus-terusan membuntuti saya 24 jam setiap hari. Charles mulai mengintai kehidupan saya. Awalnya tidak terlalu saya sadari, tapi hari berlalu berganti bulan dan lama-lama kegiatan Charles yang mengikuti saya sangat-sangat mengerikan dan membuat saya semakin takut. Charles kadang-kadang duduk menunggu di depan rumahnya, memandangi rumahnya tanpa melakukan apapun. Charles juga mulai kelihatan secara tiba-tiba di tempat-tempat yang biasa saya kunjungi. Hingga akhirnya, tindakan penguntitan ini bertambah menjadi ancaman-ancaman pembunuhan. Dan saya benar-benar ketakutan dan merasa hidupnya dalam bahaya. Kepala sekolah yang mendengar cerita ini langsung menyarankan saya untuk melapor ke polisi. Karena kasus penguntitan di Jepang bisa sangat berbahaya. Apalagi setahun sebelumnya di tahun 2012, kejadian penguntitan berujung tragis terjadi di Jepang, yaitu di prefektur Kanagawa. Seorang wanita menerima 1000 email dari mantan pacarnya dalam waktu 2 minggu yang berisikan ancaman bahwa dia akan segera dihabisi. Wanita ini segera melapor ke polisi, mengganti namanya, pindah rumah. Tapi sayangnya, mantan pacarnya berhasil mendapatkan info tentang identitas barunya ini dari pihak polisi sendiri yang menyebabkan si wanita akhirnya ditikam dengan sangat-sangat brutal dan kehilangan nyawanya. Tapi entah kenapa, saya ternyata tidak langsung melapor ke polisi. 3 hari kemudian di tanggal 7 Oktober, dia kembali berdiskusi dengan gurunya, meminta saran apa yang harus dia lakukan karena ancaman-ancaman dari Charles terus-terusan datang. Saya langsung didesak untuk melapor ke polisi dan pagi itu juga di sekitar jam 9, saya dan orang tuanya pergi ke kepolisian Mitaka untuk melaporkan gangguan dan ancaman yang dilakukan Charles. Polisi yang menerima laporan ini segera meminta saya untuk mengumpulkan semua bukti-bukti email, bukti-bukti tertulis, bukti-bukti yang ada tentang semua gangguan dan juga ancaman yang diberikan Charles padanya agar kasus ini cepat diproses. Setelah melapor, saya kembali ke sekolah. Merasa aman, merasa dia akhirnya
melakukan sesuatu untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi yang tidak saya ketahui saat itu, Charles sudah memiliki rencana lain. Tepat sekitar jam 2:30 siang di hari yang sama, Charles diam-diam berjalan ke rumah saya. Ia memanjat pagar rumah, berhasil masuk ke pekarangan, lalu mencari tempat untuk bersembunyi. Charles menemukan tempat bersembunyi yang sangat-sangat sempurna, tepat di dalam lemari di bawah tangga. Dengan sabar, Charles menunggu selama 2 jam, menunggu saya pulang sekolah. Di saat yang sama, polisi mencoba menelpon ponsel Charles sebanyak 3 kali untuk meminta keterangan atas laporan yang diberikan pada saya tentang dirinya. Tapi Charles sama sekali nggak peduli. Dia sama sekali tidak menggubris telepon-telepon dari polisi. Charles hanya fokus dalam misinya pada saya. Sekitar jam 4:30 sore, saya merasa aman berjalan pulang dari sekolahnya menuju rumah sambil ditemani polisi lewat telepon. Polisi saat itu menanyakan apakah kondisi saya aman, apakah ada hal aneh yang dilakukan Charles pada hari itu, dan saya dengan tenang berkata, "Oh, untung aja hari ini Charles belum mengganggu dia. Semuanya baik-baik saja." Setelah saya sampai di rumah dengan selamat, akhirnya telepon antara dia dan polisi yang sudah berlangsung sekitar 20 menit dimatikan. Dan Charles langsung mengambil kesempatan. Ia keluar dari lemari, lari dan segera menyerang saya, melayangkan tusukan 2 kali di perut dan 1 kali di lengan. Saya berusaha mati-matian melarikan diri dan melepaskan dirinya dari cengkraman Charles dan berhasil kabur keluar dari rumah. Tapi sayangnya Charles berhasil menarik saya lagi dan kali ini naik ke atas tubuh saya, menikam saya tepat di leher. Tikaman yang sangat fatal dan membuat saya terbaring berlumuran darah. Saya sempat teriak. Tetangga rumahnya yang mendengar segera lari keluar rumah untuk mengecek apa yang terjadi. Tapi semuanya sudah terlambat. Saya sudah berlumuran darah dan Charles segera melarikan diri. Ambulans dan polisi segera datang menyelamatkan saya yang masih bernafas, melarikan dia ke rumah sakit terdekat. Tapi sayangnya, baru sampai beberapa menit saya sudah kehabisan terlalu banyak darah. Hingga akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Polisi segera melacak keberadaan Charles dan dengan mudah 90 menit kemudian mereka berhasil menangkap Charles berjarak hanya 600 meter dari TKP. Dengan pakaian yang berlumuran darah. Kasus yang menimpa saya membuat banyak masyarakat di Jepang kembali melakukan demo. Mereka merasa peraturan tentang stalking atau penguntitan di Jepang tidak terlalu dieksekusi dengan baik. Masih banyak birokrasi yang berbelit-belit untuk korban mendapatkan perlindungan. Ini bukan pertama kalinya polisi gagal melindungi korban yang melapor bahwa mereka dalam ancaman. Dan meskipun sudah ada hukum yang mengatur anti-stalking atau anti-penguntitan di Jepang yang telah dibuat sejak tahun 2000, eksekusinya masih tidak sempurna. Tragedi saya membuat pasal ini kembali direvisi, diperbaiki agar lebih ketat melindungi korban. Saya dikuburkan bersama mimpi-mimpinya dan menjadi salah satu warga yang mempengaruhi hukum di Jepang. Keluarga hanya bisa berharap saya adalah orang terakhir yang gagal dilindungi oleh hukum. Jangan sampai ada saya lain yang harus menderita hal yang sama. Sampai di sini dulu guys cerita kita pada kali ini. Thank you so much untuk kalian yang selalu mendukung Ruang Gelap. See you all in the next video. Please stay safe and stay alive.